Terima kasih. Kita langsung mulai aja ya ibu-ibu semuanya, bapak dan ibu-ibu guru semuanya. Sebelumnya kita mulai dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berserta. Ya, terima kasih, doa selesai. Untuk selanjutnya saya ingin menginformasikan terlebih dahulu. Jadi sesi ini adalah sesi berbagi tentang salah satu modul yang saat ini saya sedang pelajari, dan kebetulan saat ini saya sedang menjalani program guru penggerak. Dan salah satu modulnya itu adalah tentang budaya positif. Ya, ada yang mungkin pernah dengar tentang apa sih ya budaya positif itu? Budaya yang baik ya, tentunya seperti itu, betul. Udah kenal ya Bapak Ibu ya, saya jadi untuk memulai sesi ini ada komitmen yang saya perlu bacakan ya. Yang pertama, kita sama-sama hadirkan hati dan pikiran kita sepenuhnya, ya, sedikit waktu luangkan untuk di sini. Terus kita punya pikiran terbuka dan saling menghormati. Ya, kalau misalnya ada yang mau berpendapat silakan, kita saling menghormati. Dan setiap peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Dan keempat, mengikuti sesi sharing sampai selesai, mudah-mudahan bisa sampai selesai ya Bapak Ibu semua. Itu komitmennya, dan ini alur presentasinya. Ya, jadi alur presentasi saya hari ini 5 menit ya, kita perkenalan, terus nanti ada tarik komitmen ya, nanti ada refleksi awal, terus nanti 30 menit kurang lebih materinya, penyampaian materi saya, terus 10 menit untuk ada sharing pengalaman yang saya sudah lakukan di kelas. Terus nanti 10 menit ada tanya jawab, yang mungkin nanti perlu ada sharing tanya jawab di sini, dan terakhir 10 menit untuk refleksi. Terus selanjutnya kita masuk kepada refleksi awal ya. Tadi kan saya informasikan bahwa sesi ini tentang budaya positif ya, budaya yang baik gitu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mungkin sama-sama bisa kita renungkan. Pertama, penting nggak sih kita menciptakan suasana positif di lingkungan kita? Tentunya penting ya, kita sepakat. Terus gimana sih kita untuk bisa menciptakan suasana positif ini di lingkungan kita semua? Selama ini yang kita lakukan apa gitu? Misalkan gitu, kira-kira apa nih? Di sekolah kita sudah menciptakan nggak sih lingkungan yang dengan menciptakan suasana positif gitu ya, di lingkungan kita dengan apa kira-kira gitu? Suasana positif berarti itu suasana yang baik gitu ya, yang ya kita harapkan anak-anak itu nggak ada yang neko-neko gitu ya, berantem dan sebagainya. Nah, gimana caranya supaya kita menciptakan itu selama ini yang sudah kita lakukan? Kira-kira gimana? Ya, apa adanya peringatan-peringatan ya, dengan mungkin peraturan ya mungkin ya selama ini ya. Nah, kira-kira ada nggak hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid? Ada ya, kita sepakat ya, kalau suasana positif sudah didapat pasti pembelajaran akan nyaman ya. Nah, apakah penerapan disiplin saat ini yang sudah kita lakukan ini sudah efektif belum? Nah, ini yang sama-sama kita introspeksi diri di sekolah kita ini terutama ya. Apakah disiplin yang sudah kita terapkan, peraturan yang sudah kita terapkan, apakah sudah efektif atau belum? Nah, itu mungkin kita menjawabnya nggak bisa secara langsung ya, perlu kita kaji. Nah, untuk mengkajinya, di sini saya coba paparkan, coba saya tawarkan ada hal menarik yang saya dapatkan dari modul ini tentang budaya positif. Nah, ini kurang lebih ininya konsep-konsep yang akan saya berikan di sesi ini. Yang konsep pertama ini tentang kita merubah paradigma belajar dulu nih. Belajar itu apa, terus nanti makna disiplin, terus kita nanti akan masuk ke teori kontrol dari Dr. William Glasser, terus teori motivasi, dan yang selanjutnya konsep selanjutnya adalah kita membedakan konsep
antara hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, mungkin ini ada hal yang baru ya, restitusi ya. Saya juga baru buat saya. Ada nilai-nilai kebajikan dalam keyakinan kelas. Dan yang terakhir nanti kita akan berakhir pada bagaimana kita memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Terus 5 posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai apa nih posisi kita. Nah, nanti terakhirnya adalah segitiga itu yang konsep terakhir yang bisa ditawarkan sebagai solusinya dari budaya positif ini. Kita lanjut ya, dulu. Di sini saya coba mengingatkan kembali mungkin dari Bapak Ibu guru yang masih mempelajari tentang teori-teori pendidikan, ya sudah paham ya tentang teori pendidikan dari Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Kalau beliau membedakan nih antara pengajaran sama pendidikan. Kalau pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan itu sendiri. Jadi kalau pengajaran itu pendidikan dengan cara memberi ilmu yang berfaedah tentunya ya untuk hidup anak baik lahir maupun batin. Tapi pendidikan jauh lebih besar, jauh lingkupnya lebih luas daripada pengajaran. Yaitu menuntun siapa? Menuntun anak didik kita segala kodrat yang ada di diri anak itu. Kalau Bapak Ki Hajar Dewantara menyebutnya kodrat ya, kodrat yang ada di diri anak agar mereka itu dapat selamat dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia biasa maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kodrat ini bisa kita terjemahkan secara luas, bisa potensi, bakat, minat, gitu ya, karakter gitu. Yang ada pada diri anak tentunya kan beda-beda ya setiap anak. Nah, jadi pendidikan dan pengajaran itu jadi dua konsep itu adalah merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik di dalam hidup masyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Jadi tentunya kita kan di Indonesia ya sangat mengutamakan kebudayaan kita. Ya, nilai-nilai budaya itu harus kita tonjolkan sebagai negara yang berbudaya, bangsa yang berbudaya. Nah, untuk meraih tujuan itu tadi, bangsa yang berbudaya, bangsa yang beradab, tentunya harus ada pembelajaran nih buat anak-anak kita untuk ke arah sana, gitu kan? Nah, pembelajaran itulah yang akan kita pelajari di sini, di disiplin positif. Jadi sebenarnya kata disiplin itu mungkin dulu kita memahami disiplin itu sangat terkait dengan peraturan, gitu ya, apalagi tata tertib, gitu kan. Nah, ternyata disiplin itu sendiri artinya adalah belajar menurut dari bahasa Latin. Jadi proses belajar itu adalah proses belajar mengontrol diri. Disiplin itu dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu tadi tujuan mulia yang kita inginkan. Kita ini mau jadi seperti apa sih gitu, anak ini mau kita jadikan seperti apa. Nah, terus nilai-nilai yang mau kita masukkan ke diri anak ini itu apa aja gitu, supaya dia bisa menjadi apa yang dia inginkan. Nah, proses belajar itulah yang kita sebut disiplin. Di sini dalam artian disiplin. Jadi disiplin diri itu berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi mereka bisa mengontrol dirinya, bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukannya sendiri, karena dia tahu nilai-nilai kebajikan itu, nilai-nilai positif yang dia yakini bahwa itu adalah yang harus dia jalani gitu, yang harus dia gunakan gitu agar dia bisa mencapai orang yang dia inginkan. Nah, semua itu akan terwujud jika atas dasar motivasi intrinsik ya di dalam dirinya. Jadi kan motivasi ada dua ya, ada intrinsik, ada ekstrinsik. Nah, yang lebih kuat supaya timbul kesadaran diri, dia bisa mengontrol diri, yaitu tadi motivasi intrinsiknya dia yang kita harus bangun. Nah, di sini Dr. William Glasser pada teori kontrolnya menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia itu punya tujuan.
baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jelek sekalipun pasti punya tujuannya. Dulu kan kita mengenal teori stimulus respon ya. Ada stimulus, ada rasa, ada kita respon gitu. Jadi kalau misalnya kita ada sesuatu, kita merespon gitu kan. Ternyata sekarang sudah meningkat lagi bahwa teori stimulus respon itu sudah tidak sesuai lagi gitu. Sekarang ini adanya yang namanya teori kontrol. Apa perbedaannya? Di sini kita lihat di tabel ini. Kalau pada stimulus respon itu kita menyatakan bahwa kebutuhan kita sama nih, setiap orang sama kebutuhannya. Tapi di teori kontrol kita beda-beda gitu. Mungkin satu sisi Bu Desi punya kebutuhan kesenangan gitu ya, mencari kesenangan gitu ya, pasti beda dengan saya gitu ya. Kebutuhannya mungkin saya kebutuhannya beda lagi gitu ya, kebutuhannya mungkin pengakuan diri saya gitu ya, pengakuan kelompok beda lagi. Jadi setiap orang pasti punya kebutuhan yang beda-beda. Nah, kalau di stimulus respon juga semua orang melihatnya yang hal yang sama gitu. Tapi kalau di teori kontrol, setiap orang itu punya profil berbeda-beda, gambaran yang berbeda-beda gitu. Jadi kebutuhannya beda, profilnya juga pasti beda-beda. Nah, di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita, karena dia melihat kebutuhannya sama. Jadi pada teori stimulus respon ini mau mengarahkan orang lain harus sama pemikirannya dengan kita. Nah, di teori kontrol justru kita harus berusaha memahami perbedaan orang itu, perbedaan kebutuhan orang itu. Nah, kalau di stimulus respon juga perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau di teori kontrol nggak melihat, maksudnya buruk itu memang suatu kesalahan, tapi tidak menjudge bahwa itu salah, dan pasti dia melakukan kesalahan itu pasti ada tujuannya gitu. Pasti namanya manusia kan pernah dia berbuat salah, khilaf gitu. Tapi bukan berarti dia orang yang perilakunya buruk gitu. Pasti dia punya tujuan gitu. Kenapa dia melakukan seperti itu? Itu di teori kontrol. Jadi sangat berbeda ya. Sampai ke bawah ya, mungkin nanti bisa dipelajari lagi di sini. Yang terakhir nih, model di stimulus respon adalah berpikir menang kalah. Artinya karena dia pengen nih dia menganggap orang lain itu sama kebutuhan dengan kita, terus bahwa kamu harus sama gitu ya, kamu harus nurut ini apa kata saya gitu. Jadi ada yang menang pasti ada yang kalah gitu kan. Tapi kalau di teori kontrol, karena kita berusaha saling memahami, akhirnya nanti yang itu adalah menang-menang gitu. Itu intinya nanti ke situ. Sudah mulai. sambil nggak apa-apa Bu, sambil silakan Bapak Ibu sambil. Nah, kita lanjut ya. Teori motivasi ini masih berbau teori-teori dulu nih Bu. Jadi iya betul. Nah, kalau tadi dari Dr. William, sekarang dari Diana Gosen. Dalam bukunya Restructuring School Discipline ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasinya biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mau melakukan sesuatu supaya enggak kena hukum, gitu kan? Mau melakukan sesuatu ya supaya nyaman lah kita, gitu ya, supaya aman lah, bebas gitu kan? Itu satu. Berarti kan itu dari luar ya, ekstrinsik. Nah, terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Untuk mendapatkan imbalan, jadi kadang orang melakukan sesuatu, ada hadiahnya loh, gitu. Oh, ada penghargaannya loh. Nanti kita bisa jadi juara kan gitu. Berarti dari luar juga kan, ekstrinsik. Nah, yang ketiga, motivasinya bahwa dia pengen jadi seseorang yang dia inginkan. Berarti kan dari dalam diri sendiri ya. Saya mau jadi polisi, saya mau jadi dokter karena atas kemauan dia. Berarti apa yang harus dia lakukan, gitu kan? Dan dia percaya
orang yang benar, saya mau jadi dokter atau polisi, berarti saya harus belajar sungguh-sungguh nih. Nah, nilai-nilai kesungguhan itu berarti kan nilai-nilai kebajikan ya, kebaikan yang dia yakini bahwa dengan dia belajar sungguh-sungguh pasti dia akan mencapai orang yang seperti yang dia inginkan. Berarti dari motivasi dari intrinsiknya di dalam. Nah, Diana Gosen juga mengungkapkan bahwa dengan memainkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan dia tadi. Ya, jadi teorinya ini sejalan dengan yang dikatakan Diana Gosen tadi. Nah, sekarang kita coba nih bedakan. Kan tadi kan disiplin itu kita pahamnya aturan gitu ya, tata tertib. Nah, coba kita bedakan antara hukuman, terus juga kita kenal juga sebelumnya konsekuensi, kan ya. Kalau waktu itu hukuman nggak boleh lagi, tapi diganti sama konsekuensi. Konsekuensinya apa gitu? Jadi kalau mungkin kalau hukuman lebih bersifat apa ya, kayak fisik gitu kan. Terus biasanya jangka pendek. Nah, di sini kita bedakan. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman di sini dikelompokkan dalam identitas yang gagal. Artinya gagal tuh artinya dia tidak sampai jangka panjang untuk membentuk seseorang yang dia inginkan. Cukup, udah selesai. Hukuman dikasih, udah selesai, gitu kan. Udah dikasih hukuman ya, udah selesai gitu. Tapi kalau konsekuensi masih bisa. Berarti konsekuensinya dia harus begini, ada proses. Nah, ada lagi yang kita tambahkan di sini, restitusi. Nah, restitusi ini merupakan pilihan. Ya, kalau merupakan pilihan, kalau misalnya dilakukan, alhamdulillah. Kalau misalnya nggak dilakukan, coba kita refleksikan dulu aja, gitu ya. Nanti kita akan bisa membedakan mana sih yang menurut kita bisa kita pakai dulu, gitu. Hukuman atau konsekuensi sebelum ke restitusi, gitu ya. Nah, ini kalau hukuman tadi ya kadang menyakitkan karena bentuknya fisik. Terus kalau tadi restitusi pilihan. Nah, kalau hukuman juga nggak nyaman buat murid karena biasanya anak-anak itu kan nggak mau dihukum gitu ya, kesel, nggak mau dihukum, takut dihukum gitu ya. Tapi itu sifatnya pendek. Pada saat nanti berulang lagi begitu lagi gitu. Nah, kalau restitusi jangka waktunya panjang. Nah, kalau konsekuensi jangka waktunya pendek tapi tidak nyaman, tapi untuk jangka waktu yang pendek. Sedangkan tadi hukuman jangka waktunya panjang ya, tidak nyamannya panjang. Kalau konsekuensi tidak nyamannya pendek. Nah, kalau hukuman jadi korban mendapatkan keadilan. Artinya karena ada yang menang, ada yang kalah, gitu kan? Jadi korban merasa sudah terpenuhi. Nah, saya udah dia tuh yang nyakitin saya udah diomelin, gitu kan? Gitu. Berarti udah menang lah dia, gitu kan? Yang dia kalah. Tapi kalau di konsekuensi, korban bisa diabaikan. Artinya dia mungkin gak dapat hukuman fisik, tapi dia harus melakukan apa-apa, gitu kan? Proses. Nah, kalau di restitusi, korban mendapatkan ganti. Yang korban dapat ganti itu seperti apa? Nah, nanti ada implementasinya. Ini selanjutnya bisa nanti ya dibaca-baca. Suara saya udah mulus. Jadi lumayan banyak nih ya, ada tabel yang banyak. Jadi kadang-kala kalimat yang kita ucapkan nih bisa kita gambarkan apa yang kalimat yang kita ucapkan ini merupakan hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Kalau hukuman biasanya kalimatnya yang negatif. Awas ya, kamu lakukan ini sekali lagi, nanti awas kamu. Jadi ada yang mengancam gitu. Nah, kalau konsekuensi netral, lakukan apa yang saya katakan. Ayo kerjakan apa yang ibu katakan, kan gitu. Nah, kalau restitusi bukan netral lagi tapi positif. Apakah hal ini yang sesungguhnya yang ingin kamu lakukan? Jadi membalikkan lagi, meminta anak untuk berpikir lagi. Ini yang kamu inginkan. Kamu mau menginginkan yang seperti apa? Kamu mau menjadi apa? Nilai-nilai apa yang kamu langgar gitu. Begitu.
Nah kalau hukuman biasanya paksa kan, maksa. Kalau konsekuensi ada stimulus, ada respon. Nah kalau restitusi berdasarnya pada teori kontrol yang tadi. Jadi hanya kita nih yang bisa mengontrol diri kita. Kalau tadi kan kalau stimulus respon, orang bisa mengontrol orang lain kan, karena ada menang ada kalah. Jadi orang yang tertua atau guru mungkin bisa menindak anak gitu kan, berarti dia yang menjadi pemenangnya gitu kan, untuk mematuhi aturan. Tapi kalau teori kontrol, dua-duanya menang. Ya ada sebagainya di sini. Nah, kita lihat nih, biar sama-sama kita nggak ngantuk gitu ya. Suara saya juga biar nggak seperti mendongeng. Ya, ini coba kita refleksi dulu. Kalau ada tindakan guru nih, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, kita jawab sama-sama. Kalau mencatat 100 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Hukuman, sepakat? Kalau hukuman tadi kan bersifatnya fisik, ya. Konsekuensi ya, lebih besar konsekuensi. Iya betul, capek. Dia kalau konsekuensi ada hal yang dia lakukan memang sebagai gantinya, sebagai gantinya, tapi sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukan. Nah kalau yang nggak sesuai itu yang disebutkan berarti hukuman, gitu. Berarti konsekuensi ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Nah ini baru hukuman karena nggak sesuai kan ya. Gitu. Jadi fisik juga mainnya. Terus membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi karena dia udah nyoret, ya bersih konsekuensinya, gitu kan. Selanjutnya apa lagi nih? Murid diminta untuk push up 15 kali. Cuman ya, udah pasti dia. Karena gara-gara nggak pakai masker. Saya nggak pakai masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coretnya. Konsekuensi ya, bertanggung jawab kan dia. Berjemur di lapangan basket karena ngobrol dengan teman. Teman ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman ya. Berdiri di depan kelas sambil angkat kaki satu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi ya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi ya. Berarti kita sudah sepakat ya, udah bisa membedakan mana konsekuensi mana hukuman ya. Ya paling enggak kita bisa menerapkan konsekuensi terlebih dahulu ya ke anak-anak gitu. Nah terakhir adalah restitusi. Restitusi itu seperti apa nanti di akhir ya. Tadi kan kita baru coba bisa membedakan mana hukuman mana konsekuensi. Kalau tadi restitusi itu sudah dijabarkan sedemikian rupa. Nah di sini maknanya dari restitusi itu adalah proses yang kita ciptakan, terus kita kondisikan kepada murid untuk mereka tuh bisa memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Kan ada ya misalnya ada masalah nih, anak berantem, abis berantem karena kalau misalnya kita kasih nggak boleh ngikutin pelajaran, keluar gitu. Wah dikatain nah itu kan dia nggak bisa lagi kembali ke kelompoknya. Tapi kalau restitusi nggak seperti itu. Restitusi bagaimana menciptakan kondisi supaya anak itu bisa balik lagi ke kelompoknya gitu. Tapi dengan adanya disiplin juga, bukan tidak ada disiplin tapi ada disiplin. Nah restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif, jadi bukan hanya guru doang yang ngelakuin, tapi bersama murid. Kalau peraturan kan, ini peraturannya nih. Kadang-kadang kan peraturan di ruangan ini, peraturan di lembaga ini satu pihak. Kan? Nah kalau restitusi sama-sama antara guru sama murid kolaboratif. Nah
ada lagi nih terkait dengan penghargaan dan hukuman. Tadi kan motivasi ekstrinsik ya, kalau kita berharap ada penghargaan gitu kan. Nah, di sini saya bedakan antara penghargaan dan hukuman. Di sini ada seorang ahli yang meneliti bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi justru penghargaan dan hukuman itu menghancurkan seseorang berdasarkan hasil penelitian yang dia lakukan. Nah, menurut kau juga secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kalau dia mau belajar, mau memahami kesalahannya, mencari solusinya, dan proses dia belajar untuk kesana itu adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi dari hasil penelitian beliau, pertama bahwa penghargaan dan hukuman itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau ada penghargaan dia lakukan, kalau nggak ada udah biasa-biasa saja. Lomba kebersihan kelas ada penghargaan loh, nggak ada lomba kotor lagi gitu. Nah terus penghargaan kadang nggak efektif gitu ya, kadang kan ya itu tadi sekedar hanya memenuhi penghargaan semata gitu ya, tidak membekas dirinya bahwa kesadaran dirinya dia melakukan itu. Masuk mungkin lagi silakan. Lanjut ya Menteri. Terus yang ketiga bahwa kadang-kala penghargaan itu merusak hubungan. Ya, dia menolak iri, gitu kan, kadang ada rasa iri gitu ya. Gimana sih nilainya? Kan harusnya ini ya, pokoknya ada aja gitu kan. Itu penghargaan, ada penghargaan. Akhirnya yang tadinya mungkin kita baik-baik saja, akhirnya jadi ya agak-agak menjauh jaraknya. Terus yang keempat, kadang-kala penghargaan itu bisa menghukum seseorang. Jadi misalnya ada ranking, dia ranking 1, 2, 3. Yang ranking paling bawah merasa, ya saya nggak pintar, nggak diperhatiin juga lagi sama gurunya, gitu kan? Karena ada rankingnya saya ke belakang, gitu kan? Jadi merasa dia dihukum, gitu. Anak itu merasa dihukum. Dan yang kadang-kala anak yang ranking pertama merasa dia jatuh ke ranking kedua atau 3, dia merasa ya dong kalah gitu kan. Jadi kadang-kadang nggak efektif penghargaan itu. Nah terus untuk selanjutnya tadi kan disiplin itu berawal dari kita membuat suatu nilai-nilai kesepakatan ya, nilai-nilai kebaikan yang kita sepakati apa sih gitu. Kalau tadi kan sebelumnya kita dulu mengenal peraturan, terus ganti lagi dengan konsekuensi. Nah sekarang konsekuensi ini kita ganti lagi dengan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keyakinan kelas, disebutnya dengan keyakinan kelas. Nah gimana sih nilai-nilai yang telah ditetapkan di Indonesia ya, saat ini kita menggunakan kurikulum merdeka kan. Nah nilai-nilainya itu adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 dimensinya. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua mandiri, berarti nilai-nilai kemandirian, kan? Bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan terakhir kreatif. Nah dari nilai dimensi ini kita pecah nih ke nilai-nilai yang mana nih nilai yang mau kita ambil dulu. Gak harus semuanya gitu. Kalau semuanya mungkin kita jadi repot juga gitu ya. Silakan Bu Nani. Ini boleh seperti ini. Ya kita lanjut ya. Sambil lanjut. Nah, gimana sih buat keyakinan kelas itu? Ini kan bukan hal yang baru ya. Nah di sini ada nih langkah-langkahnya, prosedurnya untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama kita lakukan curah pendapat dulu bersama murid. Kita tentuin nilai-nilai kebaikan apa yang kita inginkan, yang kita jadikan perhatian utama. Dulu banyak-banyak, mungkin 3 poin. Nilai hormat menghormati, nilai santun, sopan santun gitu ya.
Nah, terus kita catatin masukan murid. Jadi nggak boleh ini bu, tadinya gitu pastinya murid kan, nggak boleh berisik di kelas, dengerin bu guru saat menjelaskan. Nah, terus mengerjakan tugas sampai selesai, gitu kan. Nggak boleh berantem, nggak boleh lempar-lemparan kayak gitu. Nah, semua kita catat di papan tulis dan kita ganti kalimat-kalimat yang negatif dari anak itu jadi kalimat yang positif. Yang tadinya nggak boleh lari-lari di dalam kelas, berarti tertib di dalam kelas, begitu. Terus selanjutnya ajak warga kelas ya, kalau anak-anak kita untuk menemukan nilai kebajikan. Kalau tertib itu berarti termasuk nilai apa ya? Nilai kebajikannya nilai apa nih? Kalau kita mau ngambil dari nilai-nilai profil Pancasila, berarti nilai apa nih kalau tertib itu masuknya? Kemandirian, atau gotong royong boleh, karena nanti kan pasti ada pecahan-pecahannya dari dimensi itu, gitu ya. Tertib supaya anak bisa mandiri kan gitu juga ya. Nah, jadi kan tadi kan dikatakan bahwa restitusi ini apa sih, anak ini mau jadi apa gitu kan. Nah, dari anak mau jadi apa, nilai-nilai apa yang kita sepakati gitu. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya udah dibentuk keyakinan kelas, hendaknya jangan terlalu banyak kali ya, jadi gampang diingat. Mengingatkan ke anak-anak gampang. Ayo ingat nilai-nilai keyakinan apa yang sudah kita sepakati waktu itu. Kalau nggak tertib, kalau lempar-lemparan gitu. Nah, selanjutnya keyakinan kelas ini bisa ditempel di dinding gitu ya, supaya dilihat sama anak. Oh iya ini itu harapannya. Nah, ini yang sudah saya lakukan. Kelihatan nggak ya? Nggak ya? Judulnya kecil ya. Jadi ini yang di papan tulis. Jadi ini saat lagi curah pendapat. Ke anak-anak. Ini saya tulis di papan tulis. Kata anak-anak sering datang telat. Nah, kita rubah yuk jadi kalimat positif. Berarti datang. Datang tepat waktu gitu. Terus tidak memperhatikan guru di kelas saat guru menerangkan, berarti diganti positifnya. Jadi memperhatikan guru saat menerangkan, seperti itu. Jadi kita curah pendapat ke siswa. Ini selanjutnya, nah ini nih saya sudah tulis, kelihatan nggak ya? Pasti ya. Ada buram di situnya ya. Sini. Jadi yang tadi di papan tulis saya tulis kembali, terus saya tempel di dinding kelas ya. Kebetulan dindingnya udah penuh, jadi di depan lemari. Pokoknya di mana yang kelihatan sama anak-anak. Nah, dari kalimat positif negatif ini, dari negatif ke positif ini, terus tadi kan ya kita ambil nih, berarti nilai apa nih keyakinannya, nilai-nilai kebajikannya. Berarti tentang hormat menghormati, ini disepakati di kelas 2, nilai hormat menghormati, nilai kesopanan dan nilai kesungguhan dalam belajar. Nah, selanjutnya ya tadi ya ada peraturan kelas. Dulu kan kita membuat peraturan kelas harus ada ya kan di setiap kelas. Nah, terus berubah lagi, nggak boleh lagi peraturan, jadi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu berarti ada konsekuensi gitu kan. Kadang-kadang kesepakatan kelas juga masih berbau negatif gitu. Dan banyak gitu kan. Nah, di sini di teori kontrol ini, di restitusi ini kita rubah menjadi keyakinan kelas. Jadi dari kesepakatan kelas, dari peraturan kelas kita tetap ambil dari situ. Cuman silakan Ibu. Silakan Bu. Oh ya. Cuma kita ubah ke keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas ini diambil dari nilai-nilai kebajikan tadi. Ya, nah ini ada 5 kebutuhan dasar. Jadi untuk
untuk menerapkan keyakinan kelas tadi di dalam langkah kita nanti mendisiplinkan anak gitu ya dari budaya positif ini, kita harus tahu dulu nih 5 kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol guru. Nah, yang pertama 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, berarti kebutuhan biologisnya ya. Bagaimana dia memenuhi kebutuhan dia untuk makan, untuk tinggal gitu. Itu merupakan kebutuhan fisiologis. Nah, terus ada lagi kebutuhan non fisiologis, yaitu kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kasih sayang ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi kalau misalnya kadang kan saya nggak ditemenin gitu ya sama dia nih, anak-anak gitu, aku nggak ditemenin mainnya. Nah, sebenarnya dia butuh untuk diterima di kelompoknya gitu, butuh untuk disayangi gitu, jangan dijauhi gitu. Berarti kebutuhan yang dia butuhkan adalah kebutuhan rasa diterima. Nah, terus yang selanjutnya kebutuhan penguasaan. Jadi kebutuhan akan kemampuan, penguasaan kemampuan diri. Kayak misalnya sebenarnya anak ini jago nih di menggambar, tapi kita kadang nggak memperhatikan dia gitu ya. Nah, kita coba gali, oh ternyata dia jago menggambar nih. Dia butuh pengakuan, kita arahkan dia pada saat ada lomba-lomba, ayo kamu ikut, karena kamu gambarnya bagus. Jadi kita berusaha penuhi sesuai kebutuhan anak tersebut. Terus yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan, akan kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi kadang-kala dia suka coba-coba gitu, karena dia belum bisa menetapkan mana nih pilihan yang cocok buat dia. Dia pengennya coba-coba, ini dia coba, dia coba, karena untuk kadang-kala untuk kesenangan belaka aja gitu kadang-kadang. Jadi dia butuh kebebasan sebenarnya. Jadi pada saat anak-anak seperti itu, berarti inginnya pada saat pembelajaran ada nih ragam pilihan yang boleh dipilih gitu. Jadi jangan ini dong, ada ini pilihannya gitu. Ya, harus hitam bu warnanya, harus merah bu warnanya, nggak ada pilihan buat anak itu. Padahal anak itu butuh pilihan, butuh kebebasan. Nah, yang terakhir kesenangan. Kesenangan ini yaitu bahwa anak-anak apalagi ya masa bermainnya itu masih perlu banyak dibandingkan mungkin belajar tekunnya gitu. Jadi ya adalah pembelajaran kita tuh jangan monoton, terpaku gitu ya, harus papan nulis gitu. Tapi ada permainan, ada games gitu dan sebagainya. Nah, ini terkait tadi kalau kebutuhan dasar. Nah, sekarang tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Kadang-kala satu, kita bertindak sebagai penghukum, dan biasanya kalau penghukum itu melakukan sesuatu berupa fisik. Ya udah kamu sana bersihin kamar mandi, datang telat mulu. Nah, itu penghukum. Jadi kalau penghukum itu ya cara guru lah, cara yang benar gitu. Nggak memandang murid, nggak melihat kebutuhan murid. Nah, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Biasanya kalau pembuat merasa bersalah ini nadanya sih memang nggak kenceng, pelan, ada tapi dalam gitu. Jadi dia lagi gimana sih? Atau pokoknya lembut tapi ngena gitu ya. Tuh jadi memang sama ya. Gitu. Jadi yang korban ini merasa bersalah. Ada lagi posisi kontrolnya sebagai teman. Kadang, ayo masa kamu nggak bisa sih kalau seperti itu? Ayo bantu bu guru ya. Gitu. Silakan bu. Sebagai teman. Terus yang keempat sebagai pemantau. Jadi kadang-kadang kalau sebagai pemantau ini dia hanya melakukan kamu lagi.
memantau tanpa adanya fisik dan sebagainya, ya udah dia memantau nih. Sebagai kadang-kadang menggunakan daftar cek, gitu ya, catat aja. Nih, kan kalau tulis siapa nih yang hari ini. Nah, yang terakhir posisinya sebagai manajer. Kalau manajer berarti mengatur dan pengatur. Nah, tapi manajer ini mengatur bagaimana antara guru dan murid ini bisa sama-sama mencari solusinya. Jadi dia nggak menghukum sebagai penghukum dan dia juga nggak menjas murid sebagai dia membuat merasa bersalah, tapi dia coba mengatur guru dan murid, ayo sama-sama kita selesaikan gimana caranya, solusinya gimana. Jadi belajar, jadi dan menganalisis kebutuhannya dia seperti apa. Lanjut ya. Oh ya, maaf. Nah, biasanya kalimat-kalimatnya kalau penghukum nih ya, patuhi aturan saya atau awas kalau enggak ya. Kamu selalu saja salah dengan ada yang keras gitu. Selalu deh, pasti selalu terakhir yang selesai. Nah, kalau pembuat merasa bersalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu kan. Pelan tapi dengan nada serius, yang muka serius. Anak masuk. Ibu marah ya, Bu. Ibu marah ya, Bu. Gitu kan. Nah, kalau teman, ayo bantu. Ayo, jangan berisik ya. Ibu dulu kalian sama gitu. Nah, itu sebagai teman biasanya gitu. Kalau pemantau, ingat gak sih peraturannya apa? Apa yang kamu sudah lakukan? Konsekuensinya apa? Udah tinggal ingetin doang. Gitu. Tapi kalau manajer selain mengingatkan, tapi ayo cari solusinya. Nah, selanjutnya ya. Selanjutnya ini yang bisa saya tawarkan di poin akhir di budaya positif untuk disiplin positif, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang ditawarkan oleh Diana tadi ya, bahwa ada tiga konsep, ada tiga langkah. Yang pertama langkahnya menstabilkan identitas dulu nih. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan apa dan bagaimana. Kita bisa lihat di sini. Kalau menstabilkan identitas itu tujuannya untuk mengembalikan dari anak yang salah tadi, gagal kan, berarti kan dia merasa gagal, merasa salah. Kita kembalikan bahwa setiap orang pasti berbuat, pasti memang punya salah gitu ya, pasti kemungkinan besar bisa berbuat salah. Ini kalimat-kalimat yang dibawanya, kalimat-kalimat yang biasanya digunakan untuk menstabilkan identitas. Jadi berbuat salah itu nggak apa-apa, karena semua orang, kita nggak sempurna, kita pasti berbuat, pasti punya salah gitu ya. Dan bapak ibu guru ini nggak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ayo sama-sama solusinya jadi gimana. Nah, yang kedua setelah itu, setelah mengembalikan posisinya, jadi dia nggak masuk, nggak di itu kan, nggak di door. Kamu nih salah nih, enggak. Jadi, oh ini salah sih, cuma wajar. Ya, ayo solusinya gimana. Terus dilakukan validasi. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik dia melakukan itu. Emang apa sih maksud kamu? Kamu bisa melakukan seperti itu? Oh gitu ya. Berarti kamu bisa lebih marah sebenarnya dari itu ya. Oh, ternyata kamu bisa ya menahan marah, tidak seperti itu. Nah, jadi kita memvalidasi tindakan murid yang salah. Aku jadi berani mengakui kesalahan dan berani bertanggung jawab. Oke, nah terakhir nanti Bapak Ibu saya minta tolong untuk mengisi refleksi ya atas sesi ini. Jadi nanti Bapak Ibu minta tolong ceritakan peristiwa apa yang tadi Bapak Ibu alami yang sini saat sesi ini. Terus perasaan Bapak Ibu bagaimana
Terus pembelajaran apa yang Bapak Ibu bisa ambil gitu ya. Terus bagaimana Bapak Ibu nanti mungkin bisa menerapkannya ke depannya gitu. Nanti saja. Tapi sebelum saya berikan ini, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau mau bercerita boleh. Kan Bapak Ibu. Ya silakan, Desi. Terima kasih Bu Ina. Saya mau bertanya lebih lanjut tentang identitas gagal dan identitas sukses dari apa ya tadi itu tentang konsekuensi terus restitusinya yang ada di tabel itu paling atas ada identitas gagal dan identitas sukses. Mohon dijelaskan itu maksudnya tentang apa ya? Iya. Iya. Terima kasih Bu Desi. Jadi tadi kan di awal kita mencoba membedakan apa sih hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Nah, kalau identitas gagal, kalau hukumannya termasuk identitas gagal, artinya tuh anak ini pada saat dia melakukan suatu kesalahan, terus kita kasih hukuman, udah berarti dia salah kan? Gitu. Dia menerima hukuman, dia menjalankan hukuman, dia merasa bersalah, berarti dia merasa gagal. Gitu. Dia nggak bisa balik lagi, mungkin dia malu ke teman-teman nanti takut dikatain gitu ya, karena dia udah dapat hukuman gitu ya. Nah itu yang dikatakan berarti dia identitas dia udah gagal gitu ya. Jadi guru belum bisa mengembalikan identitasnya lagi ke kelompoknya. Nah pada saat kita menerapkan konsekuensi, kalau konsekuensi kan berarti sesuai dengan kesalahannya ya. Kalau misalnya dia telat, jangan disuruh lari lapangan, tapi mungkin bolehlah buat nulis saya jangan telat lagi, atau kita berarti dia pulangnya harus belakangan nih karena telat kan, karena waktu yang diambil kan, berarti dia harus konsekuensinya dia harus pulang belakangan untuk mengejar ketelatan dia gitu. Nah itu dia merasakan anak, oh ya dia nggak gagal, dia tetap masih bisa melaksanakan pembelajaran gitu kan. Dia kalau dia mendapatkan hukuman kan berarti dia ketinggalan pelajaran kayak gitu kan. Berarti dia ya udah tadi dia merasa down, apalagi kalau misalnya teman-temannya mencobanya gitu. Nah Pak, kalau restitusi dia termasuk juga dalam identitas sukses tadi, mengembalikan identitas diri anak dulu. Jadi dia memang bu guru juga mungkin pernah datang telat, tapi bu guru berusaha gimana caranya supaya nggak datang telat. Itu mengembalikan lagi bahwa anak nggak merasa salah, tapi nggak terlalu ya udah salah banget ya saya ya, terus saya nggak bisa apa-apa dong gitu. Itu maksudnya. Lebihnya seperti itu. Silakan Putri mau ini. Mungkin saya mau tanya Bu, adakah itu treatment yang perlu dibedakan antara menangani anak kelas rendah dan kelas tinggi gitu Bu, untuk memberikan disiplin yang positif? Karena dari pengalaman saya sepertinya kalau anak kelas rendah itu lebih bisa nurut gitu kalau kita berikan restitusi misalnya. Kalau kelas tinggi sebenarnya mereka sudah tahu gitu apa yang benar, apa yang salah, mana yang positif, mana yang negatif. Tapi kadang mereka mengabaikannya aja gitu, tidak peduli. Tahu sebenarnya mereka salah, tahu apa konsekuensinya, tapi kan tidak peduli gitu. Mungkin ada Bu pembeda treatment yang akan kita berikan ke mereka? Terima kasih. Nah, saya coba jawab ya. Jadi restitusi yang ditawarkan di sini bukan berarti juga sebuah tindakan yang instan. Artinya pada saat kita menjalankan restitusi, udah pasti anak ini bisa jadi baik gitu. Enggak juga gitu. Karena ini cuma suatu pilihan bagaimana kita membuat disiplin ke anak gitu. Yang tidak memberikan bekas dampak yang buruk pada anak, tapi memberikan dampak bahwa anak bisa memikirkan. Mungkin saat ini dia tidak
masih belum memperdulikan nilai-nilai keyakinan kelas dia. Pada saat dia tahu, terus akhirnya dia melanggar lagi. Dia diingatkan dia saya tahu, tapi terus melanggar lagi. Biarkan saja, nanti akan proses. Mungkin saat ini kita tidak bisa melihatnya berubah, mungkin nanti suatu saat pasti berubah. Pernah juga ya Bu ya saya alami ya waktu lagi kelas 5, jadi saya baru SD, dari sebelumnya ngajar TK disuruh ngajar kelas 5. Anak-anak kan nggak ada yang hormat sama saya Bu. Saya masuk bukan guru kali saya pada duduk di atas meja. Ya udah sampai guru itu masuk. Saya ingat teman, tapi saya gimana saya juga belajar gimana saya coba berarti anak harus kerasin kali ya, saya coba kerasin, saya coba kerasin, saya coba lebih tegas gitu ke anak, tapi sama begitu lagi gitu. Akhirnya sampai waktu itu ada kepala sekolahnya laki-laki, Pak minta tolong Pak, anak saya menyerah Pak. Sampai ke kepala sekolah minta tolong selesaikan gitu ya, tapi ya gitu lagi. Tapi satu, kita harus jangan putus asa. Mungkin saat itu belum berubah, tapi nanti. Jadi tetap saya lakukan setiap kali mau belajar nih kita ingat dulu. Apa sih niat kalian buat ke sekolah? Gitu. Untuk apa sih kalian datang ke sekolah bawa buku terus pulang gitu? Kan enggak. Kalian lihat orang tua kalian bekerja keras buat menghidupkan kalian. Kita bangun dulu tuh rasa empati dulu ke anak-anak. Kalau pasti bisa seperti itu tuh. Kita kelas 2 agak-agak susah ya. Tadi ya kalau misalnya kamu masih nurut kelas 2 masih nurut. Kalau kelas 5 udah gitu ya. Kayak gitu udah sering banyak gitu. Udah banyak omelan malah dari orang tuanya gitu. Jadi dibangun dulu rasa empati, rasa memiliki dulu dia, rasa sayang dia kepada orang tua, rasa sayang dia kepada sekolah gitu. Dan coba, alhamdulillah udah mau berakhir tuh tahun pelajaran, lumayan ada perubahan. Yang tadinya saya mungkin dicuekin gitu ya, woi, yang jadi pegangnya, woi dengerin dong, gue dengerin. Terima kasih aja nih. Gitu. Jadinya pasti ada perubahan, walaupun mungkin sesaat nanti mungkin berulang lagi. Itu tugas kita tadi kan belajar ya, hanya menuntun, kita nggak maksain yang bisa berubah. Kalau mau berubah kita suap aja ya. Karena tugas jadi jangan memainkan emosi kita ya. Kalau kata benar capek pikiran kita. Udah kita capek gitu ya mak. Capek kita juga gitu. Jadi biarkanlah proses menuntun kita nanti akan berakhir kemana gitu ya. Yang penting kita sudah jalankan gitu. Jadi semangat ya. Gak jadi guru. Yang benar ya. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Silakan Bu. Tadi kan ada penerangan tentang memberikan peringkat gitu ya, itu kan bisa bentuk hukuman juga atau juga untuk ada presentasinya buruk gitu kan katanya memang sekarang kita kan nggak boleh menyebutkan anak itu peringkat 1, 2, 3 itu kan karena di situ. Tapi sekarang apa bentuknya kalau anak itu memang kan selama ini belajar serius, dia memang betul-betul presentasi. Tindakan apa yang kita lakukan supaya anak itu tidak merasa bahwa dia itu sia-sia untuk belajar selama ini gitu. Tapi kita kan mendekat kalau di dalam itu kan ada pendidikan. Nah, apa yang kita berikan pada akhir tahun kalau memang caranya gitu supaya tapi tidak untuk membuat orang lain rasa iri gitu, tapi justru membuat dia semuanya gitu. Masih benar ini banget ya. Dan memang itulah yang terjadi gitu ya Bu ya. Kadang-kadang ini Bu, kita mau mengapresiasikannya gitu kan ke anak murid yang dia
dan dia harus tahu gitu supaya dia semangat gitu kan, kita pengennya gitu. Tapi kan dari hasil penelitian memang kita buruk gitu ya dampaknya ya kalau kita memberikan ranking kayak gitu. Nah, mungkin ini hanya ini aja ya, hanya mungkin pandangan saya mungkin Ibu Nur atau yang lain mungkin lebih paham apa yang mesti diapresiasikan ke anak itu. Kalau saya apresiasinya itu bukan ada cara lain untuk mengapresiasikan anak ini. Jangan sampai anak ini juga down gitu, merasa tidak diperhatikan. Sebenarnya kok saya kan udah ketemu gitu. Kok guru biasa aja gitu kan. Ya, kita dekati juga gitu secara personal ke anak itu. Kita apresiasi. Kamu tuh bagus dong. Tapi pada saat yang tepat, jangan nggak ada apa-apa kita ngomong kayak gitu. Itu yang tepat gitu. Itu sih secara teori seperti itu. Jadi kita mengapresiasikan bentuk apresiasi kita, ekspresi kita mungkin atau kalimat kita kepada anak itu sesuai dengan momennya gitu, sesuai dengan pada saat itu anak itu butuh tuh kita apresiasikan. Tapi jangan kita apresiasikan ke anak-anak lain gitu sehingga anak-anak lain jadi ada rasa apa gimana kayak gitu. Nah, pada saat di sisi lain untuk anak-anak yang kurang pun juga kita apresiasikan nih. Yang kurang belum tentu juga dia kurang segalanya, pasti kan ada kelebihannya gitu kan. Nah pada saat dia nih si Zaki lah suruh faktor ya pas saya tuh saya tidak sebentar dia tuh memang kurang ya segalanya, huruf kayak bisa gitu ya, huruf aja lupa mulu. Iya. Tapi dia semangat belajar pada saat praktek gitu ya, nyanyi, ayo PRBJ nari, dia nari kan ada anak-anak, bagus, semangat dulu yang kita bangun. Pada saat membaca kita teknik secara personal, dia lupa dan sebagainya. Pada saat dia tahu, tuh kamu bisa, ya, kamu juga tahu yang lain. Itu sih usaha-usaha yang mungkin bisa kita lakukan ya, kecil, cuma mungkin ya kita berharap itu membekas gitu buat bunda. Itu saja mungkin benar yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang lain tambahannya silakan ya, karena saya juga masa belajar ya. Oh iya ya, sama alamat sebelahnya juga Ibu Wasira. Oh iya, ya terima kasih Bu Wasira sudah mendengarkan saya. Iya betul. Ya alhamdulillah ya, presentasinya sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa nanti di sini ya diisi daftar hari sama refleksinya buat masukan saya. Gak ada yang salah, ini bukan ruangan. Saya akhiri, lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.